Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Sedinipun para rama kiai, para sepuh bini sepuh, taminipun guru kita Ustaz Mustaqim, Ustaz Zainul Asam, Ustaz Mufid, dan sedinipun para pejabat pemerintahan ingkang rawuh, sedinipun para bapak, para ibu. Mari sama-sama kita doakan. Ini ada 3 hajat ini. Kita Fatihahnya sekaligus nih. Pertama Fatihah untuk almarhum Bapak Sriyadi bin Pono. Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surga, diterima semua amal ibadahnya, dan insya Allah ditempatkan arwahnya di surga Allah bersama para aulia dan para anbiya insya Allah. Yang kedua doa kesehatan untuk Ibu Ngatiam, Bu Warsni dan Mbah Suminam. Allah yamunnu alaihinna syifaan ajilan syifaan yughadiru saqaman wala alaman. Bagi ini pun yang sakit diberikan kesehatan wal sehatul afiat insyaallah. Dan utamanya tasyakuran akikoh putra Yai Mustaqim yang ketiga, Raska Wildan Muhammad. Dan insyaallah jadikan anak yang soleh, jadikan anak yang berkah, dilindungi Allah Ta'ala dari segala macam fitnah, musibah zahiran wa batinan, dan selalu dijadikan qurratul ain, anak yang membahagiakan orang tuanya, anak yang bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa, dan semua hajat-hajat kita niatkan, mintakan kepada Allah Ta'ala ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila khadat Nabi Muhammadin Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita semuanya bersama-sama di acara akikoh, kumpul bareng zikir, ngaji. Insyaallah pertemuan semacam ini pertemuan yang membawa kemanfaatan untuk kita insyaallah dunia ini sampai akhirat nanti. Nah, diriwayatkan ini hadis riwayat Ibnu Sunni dan juga Abu Nuaim. Ada seseorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ji'tuka litu'allimani min ghara'ibil ilmi. Ya Rasulullah, aku mendatangi engkau agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu, tapi yang ilmu tingkat tinggi, ilmu yang gharib-gharib, ilmu yang asing-asing, ilmu yang aneh-aneh. Maka ketika itu jawab Nabi mengatakan, apa yang sudah kamu perbuat? Fama sana'ta min ra'sil ilmi. Kamu kok tanya ilmu yang aneh-aneh, ilmu yang tinggi-tinggi lah. Intinya ilmu yang sudah kamu lakukan terhadap itu apa? Apa intinya ilmu? Nabi nanya lagi, kamu kenal sama Allah Ta'ala? Kenal. Kalau memang kamu kenal sama Allah Ta'ala, bagaimana usahamu untuk memenuhi haknya Allah Ta'ala? Orang tadi cuma jawab, Masya Allah, begitu aja. Kamu tahu kematian? Tahu. Bagaimana usahamu untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian? Maka orang tersebut cuma jawab, Masya Allah. Kata Nabi, pelajari dulu 2 hal itu, setelah itu baru kamu datang kepadaku, kamu akan saya kasih tahu tentang ilmu yang aneh-aneh, ilmu yang gharib-gharib. Intinya Nabi SAW itu ngatur orang itu belajar ada tahapannya. Ada tahapan, carilah ilmu sesuai dengan keperluan hidup, hajat hidup kita semuanya. Nyun pangapunten, kadang-kadang saiki ngajine dhuwur-dhuwur, padahal cara bersihkan najis aja belum bisa, kan repot itu.
Jenengan ikut sekarang ini kan kajian macam-macam, ada kajian ma'rifat, ada kajian hakikat. Apalagi kalau di kota-kota besar itu sudah muncul di tempat yang model aneh-aneh lah. Model aneh-aneh lah. Menelaah ayat mutasyabihat. Judul kajiannya ngeri. Ternyata rukun wudhu ndak apa. Lah kan repot. Jadi carilah ilmu sesuai dengan hajat kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, masih hidup tak ini? Masih. Ini urip tak dungake utangi lunas. Pernah di rumahnya pernah kena najis, Bapak Ibu pernah? Pernah. Di lantai maksud saya pernah? Pernah ya? Pernah. Itu yang jenengan lakukan apa? Saya mau nanya, Pak, Bu, halo. Itu mesti najisnya jenengan ambil, nggih. Terus jenengan pel. Betul? Betul apa enggak? Jawab yang jelas, betul apa enggak? Alhamdulillah, yang jenengan lakukan tadi bukan membersihkan najis, tapi meratakan najis. Ngono ra mudeng lho kok ngajine dhuwur-dhuwur. Ini penting, kenapa? Karena kalau rumahnya jenengan rata dengan najis, kalau jenengan keluar dari kamar mandi kakinya basah, berarti kakinya itu ada najis. Jenengan setelah itu nginjek sejadah jenengan sholat, berarti sholatnya bawa najis. Akhirnya sholatnya kalau sholatnya najis diterima apa enggak? Habib, saya kan enggak tahu loh. Kalau jenengan alasan enggak tahu enggak bisa. Kenapa? Di dekat lingkungan jenengan banyak orang alim, kata kiai, kata habib. Lah kok enggak ngaji? Gusti Allah nggih tanglet balik. Lah kok kira ngaji? Kok kira takok? Kok kowe ngajimu sing aneh-aneh? Lho sing bab najis kowe reng mudeng kok. Lha jenengan tinggalnya di lereng Gunung Lawu pucuk dhewe iku lho. Kan pendakian kan ada itu. Jenengan pucuk ning kono kuwi, jenengan ndak ngerti cara sholat, ndak ngerti cara membersihkan najis. Ndak tahu Gusti Allah kula mboten ngertos, dimaklumi tinggalnya jauh di tempat yang tidak ada para ulama. Gitu. Jenengan ndak bisa alasan ndak tahu, jenengan ngerti kok. Ini ilmu yang penting, ini namanya ra'sul ilmi, ini ilmu yang penting. Ilmu yang harus kita ketahui dan kita kaji, nyuwun pangapunten. Jadi saya tidak mau bicara bangsa dhuwur-dhuwur iki bab iki urusan wudu, salat iki mawon niki lho. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perhatiannya luar biasa sama urusan ibadah. Luar biasa sama urusan ibadah. Pernah Rasulullah SAW itu lagi khutbah. Lagi khutbah. Tiba-tiba datang sama orang nanya, Rasulullah ajarkan saya tentang ilmu agama. Ini orang mau nanya tentang wudhu sama sholat. Ini saya baca riwayatnya ada di Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari. Kanjeng Nabi SAW itu turun, orangnya diajari. Sampai selesai, Nabi balik lagi khutbah dilanjutkan lagi sama Rasulullah. Motong khutbah Jumat, kenapa? Karena mau ngajari orang. Itu pernah Rasulullah SAW juga ketika sahabat lagi di perjalanan wudhu, itu Kanjeng Nabi SAW ketika itu lihat sahabat-sahabat lagi wudhu, Kanjeng Nabi teriak, bahkan teriak dengan teriakan yang keras, sampai-sampai dalam sebagian riwayat kalau seandainya ada orang di pasar, ini padahal jauh dari pasar loh ini, seandainya ada orang di pasar akan bisa dengar teriakannya Kanjeng Nabi. Apa teriakannya Kanjeng Nabi? Wailun lil aqabi minan nar. Ora tak tiroke bengoke, tak tiroke bengoke sak kampung metu kabeh engko akhire. Wailun lil aqabi minan nar. Hati-hati. Tumitmu bisa menyebabkan kamu masuk neraka. Tumit menyebabkan orang masuk neraka. Kenapa? Karena ketika wudhu ternyata kurang bagus basuh tumitnya.
Kulo yakin di tempat-tempat apa masjid tapi yang umum ngoten niku. Masjid yang biasa dilalui sama orang, jenengan kasih CCTV, jenengan cek satu hari yang wudhunya bener sama ndak, kulo yakin banyak yang ndak. Tumit, urusan tumit, kadang-kadang tangan, kadang-kadang belum terbasuh. Belum lagi kalau niku kan hidup di perjalanan, jadi sholatnya itu saya tuh sering sholat di rest area. Iki ketemu wong sholat model apa wae enak. Ada yang sholat itu gerakan sholatnya niku nek kula tingali niku persis zaman kula SD niku nonton senam kesegaran jasmani. Persis kata niku. Mung ental itu babrek. Ya wonten nonton niku. Jari saking cepetnya kadang-kadang kula mikir, iki makome ngungkuli aku. Fatihah karo aku jek cepet dhek soalnya. Fatihahnya lebih cepat dari saya. Nah kalau yakin, apa mau jadi mong Yasin, blek langsung nganggo Fatihah apa pripun? Macam-macam. Akhirnya kita harus tahu sih umat ini perlu dikasih ilmu, tapi ilmu yang sesuai dengan hajat dan keperluannya. Kenapa nggih? Nah, termasuk tadi cara membersihkan masjid jenengan harus belajar. Yang perempuan, ibu-ibu tentang urusan maaf kewanitaan, urusan haid. Tidak setiap keluar darah berarti itu dihukumi haid, mboten. Ketika itu bukan tanggalnya, yaitu enggak dihukumi haid. Ada seorang perempuan tanggal 1 sampai tanggal 10 keluar darah haid. Setelah itu dia suci, tanggal 21 keluar darah lagi, terus enggak sholat, dosa. Itu kalau masa suci belum 15 hari maka belum bisa dihukumi datang haid yang kedua. Seperti itu ngaji fikih itu begitu ngatur seperti itu. Dan jenengan aja seneng bangsa cerita sing model-model macam-macam. Nek wali iso mabur ngoten-ngoten niku, tapi cara salat ora ngerti. Begitu. Nah, jadi yang pertama yang mau saya sampaikan, satu, yaitu pelajari ilmu yang bisa satu menjadikan akidah Anda benar. Yang kedua, ibadah Anda itu benar. Yang ketiga, hati Anda itu benar. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan. Jadi ilmu itu yang Anda cari harus jadi ilmu yang manfaat. Nabi SAW aja doanya Allahumma inni as'aluka ilman itu doanya Kanjeng Nabi, ya Allah aku minta ilmu. Ilmu yang apa? Ilmu yang bermanfaat. Itu Kanjeng Nabi bilang ilmu yang manfaat. Riwayat yang lain Kanjeng Nabi mengatakan al-ilmu ilmani. Ilmu ada dua macam. Yang pertama ilmun fil qalbi wa dzaka ilmun nafi. Ilmu yang ada di hati maka itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang di hati. Yang kedua ilmu yang di lisan. Ilmu yang di lisan nanti hanya akan menjadikan hujjatullah ala bani Adam, akan jadi saksi yang memberatkan anak cucu Adam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan. Jadi kalau pengen hidup Anda berkah, carilah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Satu. Yang kedua, sekarang ini kita hidup di era medsos, gimana nggih? Zaman medsos. Zaman medsos itu ya ada sisi positif juga ada sisi negatif. Saya baru-baru ini lihat ternyata di medsos ini isinya ya Allah macam-macam. Akidah macam-macam. Kalau yang tidak seakidah tidak usah saya terangkan lebih lanjut, jenengan wis sering ngrungokke insyaallah. Saya sering jelaskan. Cuma sekarang ini ada yang kelihatannya seakidah tapi rada medeni. Banyak konten-konten YouTube orang-orang yang seakan-akan mengaku dirinya wali. Wali nganggo pengumuman ning YouTube. Kuwi jenenge walian. Dudu waline pangeran ngoten niku. Enggak ada. Jadi orang, ya Allah, Anda tahu konsep kewalian nih, berarti konsep kewalian. Harus ini termasuk ilmu berat lagi.
Cuma karena di YouTube sudah banyak, tak terangkan dikit. Ada orang yang diangkat jadi kekasih Allah, namanya waliullah, aulia Allah. Ada di Al-Quran, ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum. Wali itu ada. Wali itu ada. Siapa yang jadi wali? Ya yang tahu itu Gusti Allah atau orang-orang yang diizinkan sama Gusti Allah. Paham sih? Jadi wali itu yang tahu ya Allah atau orang-orang yang diizinkan sama Gusti Allah. Nah, sifatnya wali itu gimana? Sifatnya wali itu akan menutupi dirinya itu nggak kepengin diketahui sebagai seorang wali. Orang malah pengumuman. Tengah-tengah ngaji tiba-tiba ngeblak. Aku ketok ini sing teko ki ada cahaya. Cahaya gundulmu ora nek cahaya apa-apa. Lah kita model-model begitu kan nanti orang-orang Masya Allah luar biasa tekon jaluk donga dicucup nganti tangane sikile bun-bunane kabeh melu dicucup nganti entek wonge. Cucupi terus. Bukan begitu nyun ngapunten. Ini umpama. Ada orang di kampung, bukan kampung ini, kampung sana, aduh, planet Mars kono. Ada orang ini isinya apa? Air putih. Dikocok gini, jadi Coca-Cola. Wongnya ndak cetha. Salate piye ndak ngerti, ibadah piye ndak ngerti, ajarane piye ndak ngerti, klambine apa ya ndak jelas. Tapi langsung dari Coca-Cola. Sama ada di masjid, ada imam di masjid. Udah lama jadi imam, subuh yang imami dia, yang adzan dia, yang qomat dia. Makmumnya udah sisan ya, jadi kau kabeh komplit niku. Nyun ngapunten, itu nek masyarakat ada yang mumet sing dijaluki donga sing ndi? Yang tadi ketok Coca-Cola, ke air jadi Coca-Cola atau yang ngimami masjid? Jujur mawon niki. Yang ketok hebat tadi itu. Lah nek mung karo ngetokke Coca-Cola ya ngopo Indomat lho akeh. Godhong. 50.000. Lah apa ATM iso luwih akeh? Lah bener gak? Justru itu tuh orang hebat tuh yang di masjid itu. Masyarakat ngereken mungkin nggih mboten. Mungkin apa nggih? Itu pada orang-orang yang dianggap tidak direken itu Pak. Itu mungkin sebab tertahannya balak. Jadi kan usahanya hampir bangkrut. Tapi nek teng kampung wonten tiyang kados ngoten niku disingkirkan balak karena jasanya dia. Oh itu orang hebat itu Pak. Cuma kan sekarang enggak, masyarakat kita ini sudah otaknya otak medsos. Jadi senang dengan sesuatu yang show of force, nampak, cetop, atau apa, pencitraan, pertunjukan, senang yang model gitu-gitu. Coba ada kiai mulang fikih teng musola 10 tahun enggak pernah perai. Prene mung Ramadan sama Idul Fitri. Kula yakin sing sowan ora pati akeh. Ngene apa nggih? Coba misalkan ada warga lain yang terkenal. Rada iso mbethek sithik. Enek wong lewat, saya lihat wajah kamu lagi pusing. Betul. Aku ya iso nek wong ndelok mung mumpet zaman saiki aku ngerti. Nek lanang loro, nek ra kakean utang diamuk karo bojone. Wis kuwi mesti ngoten niku. Wis ora enek liyane soalé. Sampai tak pegang terus ini akhirnya. Jadi itu ya pasti ya betul. Nek wong lanang mumet ini ora utange akeh. Ya diabar dia mau ora bojone iki berarti. Hadirin yang dimuliakan Allah taala. Jadi begini. Nah, ini jadi Anda jangan terkecoh dengan model-model begitu. Jangan terkecoh dengan model-model seperti itu. Itu kiai yang mulang ngajar takrib, jamaah wong 3 ya tetep mulang, wong 10 ya mulang, wong 1 ya mulang, ora nek sing teko ya tetep ning masjid. Itu orang istimewa. Lah sekarang ini yang model-model begitu ditinggal. Seneng sama model yang viral-viral.
Misalkan wis ketok ini iso mbethek iso itu. Padahal nyuwun ngapunten, ketika jenengan tergiur dengan hal-hal yang sifatnya khariqul adat, maka ujian keimanan jenengan akan berat ketika jenengan berjumpa dengan Dajjal. Karena Dajjal bisa menghidupkan orang mati, bisa menciptakan surga dan neraka. Apa arep mbok akoni pangeran? Jeneng ya ora lho kuwi Dajjal, ngomong saiki. Tapi nek wis nyawang kok wong mati ngadeg tenan lho iki. Apakah Anda akan bertahan dengan iman Anda? Sedangkan hidup ini aja Anda udah nggak ngikuti ilmu, nggak ngikuti syariat, tapi ngikuti yang model aneh-aneh. Kadang-kadang yang ngapunten ada orang ada kehebatan dikit, sholatnya gimana nggak kelihatan. Dia tetap dicari dan lain sebagainya lah. Ini kita luruskan lagi. Ayo, tadi kewajiban pertama cari ilmu. Kewajiban kedua cari guru yang betul. Cari guru yang benar. Jangan asal tergiur, nyun ngapunten juga harus saya sampaikan. Jangan asal tergiur anakku kudu hafal Quran. Akhirnya ada sekolah, ada hafal sekian juz dan sebagainya. Jenengan masukkan ke situ, padahal jenengan tidak ngerti. Nah, kalau mau masukkan anak ke sekolah, lihat dulu akidahnya benar apa enggak. Selidiki, ustadznya siapa? Ustadznya ini muridnya siapa? Ngajinya gimana? Selidiki detail. Sudah nyelidiki loh ini. Udah aswaja, salat istikharah kalau perlu juga. Kenapa? Iya akidah, seakidah betul. Terbaik apa enggak ya ini untuk saya? Kalau jenengan selidiki, saya niki akidah pas cocok sedoyo. Jenengan salat istikharah mantep hatinya. Istikharah itu bukan berarti harus mimpi loh ya. Mantep hatinya pun jenengan taruh di situ. Insya Allah itu akan jadi wasilah yang tepat untuk menjadikan anak kita anak yang soleh. Jadi kita anak kita anak yang soleh. Gitu. Kenapa? Karena dititipkan di orang yang pas pondok pesantrennya jelas, madrasah diniyahnya jelas, ngajinya jelas, terlebih lagi jenengan mantap, jenengan sampun nindakaken salat istikharah mantap. Nah itu, jadi ilmu dicari, yang kedua cari guru yang jelas, yang ketiga solehnya kita itu mempengaruhi solehnya anak kita. Anak itu bayangan orang tua. Kayu itu Pak kalau jejak lurus maka bayangannya juga lurus. Nah ini namanya rumusan ilmu. Kadang-kadang tidak seperti ini kejadiannya juga ada. Itu Habib Nabi Nuh jejak buktinya putranya Kanan ya tidak jejak kowe. Dul kowe kira ngerti sejarah. Anaknya Nabi Nuh ki apa mung Kanan tok. Yang lainnya anaknya Nabi Nuh tidak ada masalah. Anaknya Nabi Nuh soleh, Kanan satu enggak saya kok yang kamu lihat yang enggak saya, yang soleh enggak dipikir. Nah, tetap rumusannya memang kalau orang tua lurus, anak juga akan lurus. Bayangan itu ngikuti daripada bendanya enggak luput. Paham ya? Kalau kita kepingin jadi orang soleh, anak kita soleh, jadikan diri kita dulu orang soleh. Imam Ghazali itu keluarga, memang keluarga istimewa, pecinta Nabi Muhammad SAW. Namanya apa? Muhammad. Nama ayahnya Muhammad, nama kakeknya Muhammad. Namanya Muhammad semua ini. Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Muhammad Al-Ghazali, ayahnya itu dulu bukan kiai. Imam Ghazali yang kitabnya dibaca di seluruh dunia, ayahnya, bapaknya, maaf, bukan kiai, bukan ulama, tapi orang yang cinta sama ulama, orang yang cinta dengan para. Tiap lihat santri ngaji, mesti kudunya iya apa ngoten niku, mesti kerjaannya halal, lihat ulama ceramah bagus ya dok ya Rob, mudah-mudahan anak saya jadi seperti dia, terus cinta sama ulama, cinta sama ilmu. Ketika mulai terasa akan meninggal dunia, namanya yang soleh Pak firasat niku wonten.
Kalau saya sampai tidak ada, ini uang yang saya punya tolong didik anak saya. Punya anak dua, Muhammad sama Ahmad. Akhirnya nggak lama meninggal, dididik anaknya sama ustadz tadi yang nerima duit warisan tadi itu. Dididik sampai akhirnya ustadznya juga nggak punya apa-apa. Setelah itu baru Imam Ghazali pergi ke madrasah yang ada di kota sampai akhirnya jadi orang hebat. Kenapa? Karena jasa dari orang tuanya. Jadi seringkali orang tua itu menjadi sebab keberkahan dalam hidupnya anak. Saya tadi baru baca kisah. Baru baca kisah ini buat anak penting, buat orang tua juga penting. Buat anak pentingnya apa? Ya nanti tak terangkan lah, tapi kisahnya saya ceritakan dulu. Jadi begini, tahu gunung-gunung tertinggi di dunia itu? Gunung tertinggi di dunia Mount Everest itu kan daerah Nepal itu kan? Nepal itu. Jadi ada ini keluarga ada di Malaysia. Ini kisahnya tadi di Malaysia. Jadi perlu saya jelaskan, Malaysia itu ada beberapa hal memang kan orang Melayu sama kayak Indonesia begini Pak. Cuma negaranya itu terbuka untuk orang luar. Jadi di Malaysia itu nanti banyak ada orang asli India, orang asli misalkan Chinese, orang asli Amerika, orang asli daerah Afrika itu banyak sekali di Malaysia itu banyak sekali di Malaysia itu banyak. Memang dan bahasanya memang baru datang, memang izin tinggal di sana tuh isinya lebih mudah dibandingin di Indonesia kurang lebih begitu. Jadi masyarakat itu memang macam-macam di sana. Nah itu ada dua orang anak dua bersaudara gitu pergi jalan-jalan mungkin ya ke daerah-daerah Asia begitu. Nah subhanallah sampai akhirnya anak ini naik ke atas gunung. Mana lebih ceritanya? Naik ke atas gunung, di tengah itu ada problem. Tengah itu ada problem yang menjadikan anak itu akhirnya hampir nggak selamat. Jenenge munggah gunung kita mesti ngadepi macam-macam. Kenapa nggih? Apalagi cuacanya mungkin ya buruk dan lain sebagainya. Menghadapi sesuatu yang buruk, diceritain juga nggak dijelaskan detail. Sampai akhirnya tiba-tiba sudah putus asa, sudah nggak ada harapan hidup. Tiba-tiba kok subhanallah ada orang yang nemu, dibawa ke rumah sakit, nggak punya duit, sama orangnya dibayari, ditontal, dibereskan semua urusannya. Bereskan semua urusannya sampai tuntas. Akhirnya anak ini alhamdulillah, terima kasih Allah, ya Allah, alhamdulillah ternyata amal tuh. Anaknya sudah sempat GR, menyelamatkan saya dan lain sebagainya. Begitu anaknya mikirnya begitu. Pas anak ini selesai di Asia bagian Nepal, Pakistan ngoten niku udah menghobi jalan-jalan keliling, namanya apa traveling ngoten niku lho. Backpackeran ngoten niku. Pulang ke Malaysia ketemu sama ibunya cerita dan lain sebagainya. Setelah itu anaknya cerita, "Bu, ada kejadian aneh, Bu. Jadi saya ini naik gunung, tiba-tiba pokoknya kejebak sampai udah nggak ada harapan hidup. Kok subhanallah ada orang yang nemu. Satu orang itu nolong saya, kemudian saya itu ditaruh di rumah sakit, saya dirawat dan semua ongkosnya itu saya digratisi. Bahkan saya masih dikasih sangu lagi untuk melanjutkan perjalanan." Bingung dia. "Alhamdulillah ya Bu, ya alhamdulillah." Kata ibu ya, "Oh iya nak, kok subhanallah juga ada kejadian yang sama." Kenapa? Ibu itu punya teman dari Turki. Tiba-tiba telepon, anaknya di sini masuk rumah sakit, tidak ada yang ngurusi. Akhirnya ibu langsung ke sana, ternyata anak sakit. Mau masuk rumah sakit ditolak karena nggak punya duit. Langsung ibu bayarkan, ibu niati semoga untuk keselamatan diri ibu dan anak-anak. Akhirnya begitu ibu membayar dan sebagainya, orang itu dirawat. Subhanallah, ternyata setelah dicek kejadiannya kapan, persis tanggalnya, di mana ibu itu nolong orang lain, di situ anaknya waktu dapat pertolongan ketika di gunung. Artinya apa?
Lah nyun pangapunten, ini nasihat untuk anak, nasihat untuk orang tua juga. Untuk orang tua nasihatnya apa? Sedekahlah Anda, tolonglah orang lain, niyatono untuk keselamatan anak Anda zahiran wa batinan. Kita tidak tahu sedekah mana yang diterima sama Allah Ta'ala, tapi siapa tahu berkat sedekah itu benar-benar anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk anak, sadarlah kita ketika terjadi keberuntungan dalam hidup kita, mungkin berarti saat itu doa orang tua kita sedang didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita mendapatkan keberuntungan di dalam hidup. Sangat dipahami ya? Mugi-mugi insyaallah sakit menjadikan wawasan untuk kita semuanya. Yang pertama ngaji tadi. Jadi cara najis wae akeh sing ora ngerti lho iki. Berarti sekutu ngaji fikih, cari guru yang benar, dan yang ketiga jadilah Anda orang tua yang baik, maka anak Anda pun juga akan menjadi anak yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.